Allah ingatkan benar, Allah tidak berbicara banyak atau sedikitnya amalan kita, tetapi bagaimana kita meniatkan melakukannya agar murni betul-betul hal itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita tidak mengharapkan balasan, namun boleh jadi kita mengharapkan pengakuan orang yang apabila pengakuan itu tidak diberikan, kecewa. Nah, apakah kita masih berada dalam situasi yang demikian? Nah, kalau seandainya kita membuka Al-Quran, Bapak dan Ibu, dan kemudian kita menelusuri secara seksama atas apa yang Allah sampaikan kepada kita semuanya pada surah ke-74 ini, maka Allah mengajarkan suatu hal yang sungguh sangatlah luar biasa bagi kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang-orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah, lalu berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, Tuhanmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkanlah. Wa rujza fahjur, segala perbuatan yang keji tinggalkanlah. Wala tamnun tastakfir, janganlah memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, karena Tuhanmu bersabarlah. Luar biasa, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Inilah pesan 7 ayat yang terdapat pada surah Al-Muddatsir ini. Nah, kalau seandainya kita melihat bahwa ayat ini diturunkan dalam proses awal ketika Nabi Muhammad SAW baru mendapatkan titah dari Allah untuk menyampaikan pesan kepada umat. Namun sesungguhnya hal ini kita bisa mendapati pula pesan ini berlaku kepada kita semuanya. Nah, bagaimanakah kita Bapak dan Ibu ketika di dalam ayat ini Allah memberitakan fa'anzir, bangunlah, lalu berilah peringatan. Tentunya ketika kita meyakini benar Allah menghadirkan ayat-ayat yang bagi kita semuanya dalam Al-Quran penuh simbol bahwa kita tidak saja melihat ayat itu secara fisiknya, namun di balik itu semua pesan apa sesungguhnya yang terdapat di dalam diri kita. Nah, kita melihat bahwa sesungguhnya ajaran di dalam Al-Quran ini, bahwa Allah mengajarkan untuk total action kita. Maka ketika kita membayangkan dalam hal ini berselimut, bukan hanya dalam pengertian selimut itu sendiri. Nah, bagaimanakah dengan kita Bapak dan Ibu? Apakah kita sedang berada dalam zona nyaman sekarang ini? Apakah kita menganggap bahwa kita berlama-lama dalam selimut itu? Allah tidak menginginkan hal itu. Kita diminta untuk bangun, kita diminta untuk berdiri, dan kita untuk melakukan dalam hal ini peringatan. Dan kita pun diminta pula untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diminta untuk membersihkan pakaian kita. Nah, pakaian bukan hanya dalam pengertian pakaian yang kita kenakan setiap hari ini, tetapi pakaian apa yang sesungguhnya yang kita betul-betul mengenakannya dalam keseharian kita. Maka ketika Allah menyampaikan bersihkanlah pakaianmu, tentunya bagi orang yang paham akan kesehatan, ya kita akan membersihkan pakaian kita. Tetapi kita ingat bahwa pakaian apakah yang sesungguhnya Allah maksudkan dalam hal ini? Bukankah pakaian terbaik itu adalah takwa? Nah, sampai sejauh manakah upaya dan ikhtiar kita untuk menelisik di dalam keseharian kita? Bagaimana dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa apalagi kalau seandainya kita memperhatikan dalam usia kita sekarang ini, saya ingin sekali menyampaikan pesan ini kepada diri saya pribadi dan setiap diri kita menyampaikan pesan pribadi ini. Begitu tegasnya sesungguhnya apa yang Allah sampaikan dalam 7 ayat pertama pada surah ke-74 ini. Ketika Allah menyampaikan warujza fahjur, buat segala perbuatan yang keji tinggalkanlah. Nah, ketika kita hampir setiap hari Bapak ada dalam forum ini, kita menyampaikan bahwa salah seorang di antara kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita bukan hanya mendoakan saudara-saudara kita yang telah kembali kepada Allah agar diampuni dari segala dosa dan kesalahannya. Bukankah yang terbaik itu Bapak dan Ibu kita sendiri yang berdoa untuk diri kita sendiri, dan itu hanya bisa kita lakukan selagi kita masih berada dalam kehidupan ini, beristighfar, mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perintah pada butir kelima yang terdapat pada surah Al-Muddatsir ini, warujza fahjur,
bahwa segala perbuatan yang keji, yang kita tahu bahwa perbuatan itu sangat tidak disukai Allah, apabila hal itu terus berlaku dalam kehidupan kita, segera kita move on, segera kita tinggalkan perbuatan-perbuatan itu. Dan kemudian Allah ingin kita kembali kepada Allah itu dalam keadaan terbaik. Maka Allah tidak menginginkan pada setiap hambanya yang beriman kembali kepadanya dengan membawa hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tamnun tastakthir, bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan sepatutnya hanya karena Allah semata. Nah, kita menelisik Bapak dan Ibu dalam keseharian kita, sama-sama kita menelisik dalam kehidupan kita sehari-hari, sebetulnya sampai sejauh manakah orientasi dari perbuatan yang kita lakukan. Baik perbuatan dalam kehidupan kita rumah tangga, ataupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, ataupun dimanapun kita berada. Apakah transaksional masih yang berlaku, yang menjadi prinsip kita, bahwa apa yang kita lakukan itu ingin kita mendapatkan imbalannya. Apakah berupa pujian, apakah berupa pengakuan, apakah pembayaran, ataukah kita sudah bertahap-tahap terus menggesernya, bahwa kita memastikan bahwa yang kita lakukan itu hanya semata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan benar, Allah tidak berbicara banyak atau sedikitnya amalan kita, tetapi bagaimana kita meniatkan melakukannya dan memeliharanya, menjaganya, agar murni betul-betul hal itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kepada kita semuanya sebagaimana yang selalu kita baca dan kita dapati pada surah ke-76. Surah Al-Insan itu, innama nut'imukum liwajhillah. Buat sesuai apa yang kita lakukan itu motivasi liwajhillah. Hanya untuk wajah Allah, hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Tidak menginginkan balasan dan bahkan tidak berharap ucapan terima kasih. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari, Bapak dan Ibu, apabila kita melakukan amal kebaikan di dalam kehidupan ini? Ataupun boleh jadi ketika kita menyiapkan segala sesuatu, seperti halnya menghidangkan makanan. Adakah kita ikhlas di dalam memasak dan menghidangkan makanan itu? Bahwa kewajiban kita adalah untuk menghidangkan, untuk menyiapkan. Tetapi apakah kemudian keluarga kita menikmatinya atau tidak, tidak bisa kita paksakan dalam hal ini. Ya, seandainya pun kita mendapati bahwa ternyata dari apa yang kita hidangkan, yang kita berikan, ternyata tidaklah diterima ataupun tidak dinikmati, ya maka kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang beriman tidak ada celah di dalam kehidupannya untuk menjadi kecewa di dalam kehidupan ini.